warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Bupati Sorong Selatan beserta rombongan, Bapak Kepala Kampung Bumiajo serta jajarannya, sesepuh dan pendiri Yayasan Nurul Muhajirin Moswarem, Ketua Yayasan beserta anggotanya, Komandan Kompi Satgas Pamurahan Pos Moswarem beserta anggotanya, Bapak Babinsa, Bapak Korambe Moswarem beserta anggotanya, Kepala Madrasah Sanawiyah Nurul Muhajirin Moswarem beserta Dewan Guru, Bapak Kepala SD Negeri 133 Bumiajo beserta Dewan Guru, Bapak Ibu semuanya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Mudah-mudahan pertemuan kita pada kesempatan siang hari ini mendapatkan ridho dari Allah SWT. Mari kita sama-sama buka dengan bacaan basmalah. Dan selanjutnya sambutan atau sepatah kata dari Yayasan Nurul Muhajirin Bapak Haji Toha Masud, kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmadu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim. Tokoh-tokoh agama masyarakat sini perlu tempat untuk memperjuangkan pendidikan, terutama agama. Ini gedung yayasan, gedung sanawiyah, diniyah, semua jadi satu di sini. Yayasan itu alhamdulillah sudah berdiri lama, menaungi masjid dan yang lain-lain. Diniyah sekarang sudah berdiri berjalan lagi, alhamdulillah. Bupati Sanawiyah ini sudah penerimaan murid untuk tahun yang kedua. Dulu sempat berjalan 2 tahun, terhenti agak lama, sekarang sudah mulai lagi. Kemudian melihat Sanawiyah ini, sebenarnya kita ini sebenarnya sudah punya potensi yang sangat besar, didukung oleh banyak pihak, terutama warga kampung sini, SP1, SP2. Saya ingat dulu waktu kerja bakti mendirikan pondasi itu di tanah milik yayasan, itu yang hadir orang 2 kampung, hadir semua, bawa cangkul semua, bawa bawa alat-alat sendiri, bawa sarapan sendiri. Hanya ada sedikit kelengahan kita dulu, belum ada dukungan politik dari Pak Bupati yang lama, sehingga di masyarakat akhirnya sempat berhenti. Maka pihak Sanawiyah kemarin sudah mengajukan rekomendasi, surat-suratnya sudah semua komplit, hanya rekomendasi dari Bupati, nanti tinggal diterbitkan untuk Sanawiyah ini supaya lebih mantap lagi. Juga minta dukungan yang lain-lain. Ini selama perjalanannya ini, yayasan ini mandiri dari dulu. Kemarin juga sudah berjalan yang tahun satu tahun setelah ini juga dari yayasan semua yang memikirkan. Nah, sekarang waktunya kita ini bekerja sama, memikirkan sama-sama berjuang. Karena Pak Bupati di sini juga sebagai ketua yayasan juga, ini banyak jabatan rangkap. Dia juga Bupati, dia ketua Satgas, dia juga ketua yayasan, punya yayasan di Kabupaten. Di satu kabupaten ini dinaungi oleh beliau. Ada beberapa yayasan yang sudah berjalan di kabupaten kita ini, Anur, Insan Cita, Hafiz, yang di kabupaten di Sukoboda, Sekolah Imam juga sudah jalan. Nah, sekarang di sini juga perlu didukung nanti. Kemarin diajukan kontrak, ada ini yang Guru Sanawiyah perlu didukung dalam kontrak di dinas, nanti mohon dipikirkan oleh Pak Bupati. Ini banyak yang harus disampaikan sebenarnya, tapi ini acara utamanya nanti makan siang katanya, nggak boleh lama-lama. Nanti kita perlu fatwa nasihat-nasihat dari Bupati, mumpung beliau di sini, kesempatan hadir di sini, kita kita serahkan waktunya kembali. Mohon maaf selama ini mewakili Bapak sekalian yang hadir di sini dalam rangka menyelenggarakan pelayanan masyarakat, banyak kekurangan sana sini, kita maklumi sama-sama. Mungkin begitu, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Haji Toha Masud selaku Ketua Yayasan Nurul Muhajirin Moswarem
Bapak Ibu sekalian, itu kami informasikan juga bahwa Madrasah Tsanawiyah ini terdaftar sampai di Kementerian Agama Pusat dan sudah memiliki aplikasi emis, sudah mendapatkan akun simpatika juga sudah ada. Hanya di kami pihak yayasan dan madrasah mohon dengan sangat mungkin penguatan dari Bapak Bupati agar supaya madrasah kita di ini satu-satunya untuk di wilayah daratan Sorong Selatan maksudnya. Selanjutnya dari Bapak Bupati Kabupaten Sorong Selatan, kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan utama pada kita naikkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita bersama-sama hadir di tempat ini dalam rangka sosialisasi maupun tatap muka pemerintah dengan Yayasan Nurul Muhajirin di musyawarah ini. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, kita sekarang ini memang kita sudah harus mempersiapkan kita punya sumber daya manusia, anak-anak yang memiliki ilmu pengetahuan, tapi juga agama ini harus menjadi utama. Karena perkembangan zaman ini luar biasa cepat berubah. Kalau anak-anak didik kita ini tidak memiliki ilmu agama, wah itu bisa berbahaya juga. Nah, maka kami menyampaikan terima kasih Ketua Yayasan yang sudah jatuh bangun lah katakan begitu, sehingga hari ini ya kita bisa ada dan sudah jalan. Kita punya sekolah ini harus jalan. Pemerintah daerah segera mengeluarkan rekomendasi sehingga proses ini jalan. Ya tentu membangun sebuah sekolah yayasan ini berada di bidang pendidikan, maka menjadi utama itu adalah sumber daya manusianya, guru-gurunya. Kalau kita memiliki sekolah gedung sarana prasarana yang ada, tapi kalau gurunya tidak ada, wah ini kita mempersiapkan anak-anak, generasi anak-anak yang kurang bagus nanti. Ya, oleh karena itu nanti tahun depan ini karena kita sudah ada di pertengahan tahun, nah, kita tidak bisa berbuat apa-apa karena kita punya anggaran yang di pemerintah kita sudah ditetapkan di bulan Desember. Nah, maka di tahun 2021 kita siapkan anggarannya, mudah-mudahan 300 sampai 500 sudah kita siapkan. Nah, ini bisa menjadi biaya operasional bagi yayasan, karena kami juga menyadari bahwa ya, yayasan mulai jalan ini kan usaha sendiri untuk bagaimana bisa yayasan ini jalan bergerak dengan donatur-donatur yang ada, bagaimana kita sama-sama untuk membangun kita punya sekolah ini. Kemudian terkait dengan tenaga honor, ada berapa? 9 sudah ada yang pernah masuk tidak tenaga honor? Tenaga kontrak? Iya, berapa orang? Belum ada. Oh, belum ada. Jadi masih Baru diajukan. Oh, sudah diajukan. Diajukan. Pak Guru kemarin Pak Ansar. Oh, Pak Ansar. Oke. Ada ini, ada asik. aritnya ada. Oh iya, nanti sebentar nanti kasih. Nanti kita panggil Pak Kepala Dinasnya. Mungkin tidak bisa semua. Tidak bisa semua, ya mungkin 1-2 nanti kita bisa. 90%. Iya. Kepala sekolahnya nggak ada dulu. Nah, karena ini tadi COVID ini. Ya, COVID ini. Kemudian kemarin juga saya sudah mengecek kita punya anggaran di Dinas Pendidikan. Kalau kita tahun kemarin itu untuk tenaga honor itu kita siapkan uangnya 10 miliar. Ya, 10 miliar setelah saya evaluasi dari 10 miliar ini tidak efektif. Karena saya berkunjung ke kampung-kampung, ya ada dalam kota juga yang sudah kelas 3 tamat SD itu mereka tidak bisa baca. Kalau ada 10 atau 30 orang yang bisa membaca itu ya 2-3 orang. Itu pun masih eja-eja. Kalau kita sudah punya pendidikan dasar model begitu, wah itu kita tidak bisa menyaksikan anak-anak Papua nanti di 5-10 tahun yang hebat, tidak bisa. Karena dasar SD ini sekolah pendidikan dasar yang harus kita siapkan dia dengan baik. Akhirnya kita kurangi. Kita kurangi karena guru-guru kontraknya, itu banyak yang tidak melaksanakan tugas. Itulah Pak, ini kita punya salah satu kelemahan. Ya karena ini pemerintah punya aturan gaji ini lewat ATM. Iya. Jadi kita bayar tenaga honor ini sudah tidak bisa pakai uang cash begini. Ya. Kita bayarnya masuk ke rekening.
Ya akhirnya ya orang ambil gaji sudah, mau dia mau pergi mengajar di Kokoda yang jauh itu ya, yang penting dia sudah ambil uang. Nah ini yang membuat akhirnya kita kemarin kita pending dan kita kurangi ada sekitar berapa itu 3 miliar. Nah kemarin ada diusulkan juga sekitar 600-an guru, tapi saya suruh kurangi ini karena dana kita terbatas juga karena COVID ini. Kemudian ya saya bilang kita evaluasi. Sampai di kampung-kampung kita bawa daftar gajinya di Kokoda Utara sana, kita cek ini tenaga honor sini kontak ada 3 orang, daftar gajinya ya semua tanda tangan, tapi masyarakat di kampung, bapak ini tidak pernah ada di sini, dia tidak pernah ke sini, 3 ini semua ya, akhirnya ya sekarang kita kurangi supaya bisa semua bisa ini dapat. Dan nanti kita dari yayasan ini ya mungkin ya kepala sekolah mungkin salah satunya, kemudian ya mungkin 1 guru lagi nanti kita masukkan untuk tahun anggaran ini di perubahan nanti bisa kita kasih masuk. 2021 itu kita sudah memiliki aturannya, nanti tenaga honor nanti kita seleksi sehingga betul-betul yang sesuai dengan kita punya kemampuan anggaran yang ada dengan yang tembus ini juga ya komitmennya jelas menjadi guru yang baik, bagaimana bisa mendidik kita punya anak-anak, terutama ya anak-anak SD itu, karena mereka ini yang dasarnya kita harus siapkan dia dengan baik. Kalau dasarnya sudah jelek, lanjutan itu nanti akan tambah jelek. Oleh karena itu ya kami dari pemerintah kita tetap memberikan dukungan untuk yayasannya, kemudian juga nanti untuk guru-guru masuk dalam honor nanti kita siapkan. Tapi juga nanti seleksi juga bisa. Seleksi ini kan sudah secara nasional. Kita juga ada formasi nanti di 2019 yang direncanakan nanti di 2020 itu di seleksi lagi secara online. Tapi hari ini juga ya, sampai sekarang belum ya karena negara kita dalam situasi corona jadi mungkin di pending semua. Kalau sejarah pendidikan atau guru dengan tenaga medis itu kita sekitar 100 sampai 200 yang kita masih butuhkan, dan kita kekurangan guru di Sulawesi Selatan ini sekitar 500 guru. Nah tahun yang kemarin kita tes ini kita rencanakan semuanya kita mau tempatkan di wilayah IMECO, karena di wilayah IMECO itu hampir setiap sekolah itu hanya 1 guru saja, 1 guru, lalu gurunya juga sudah tua-tua ya sudah tidak produktif lagi. Sudah data juga sudah jam sekian juga lihat, apalagi di Bogor itu siswanya banyak yang ribut-ribut sudah mungkin dia pusing-pusing sudah tidak tahu yang di kelas 1 itu mau sekolahnya bagaimana, pelajaran bagaimana, yang penting kelas 6 ini ya dia bisa. Nah ini yang kita kemarin rencanakan, kalau ini 177 semua ini kita tempatkan di wilayah IMECO. Nah nanti yang 2019 punya nanti diseleksi di 2020 ini kalau ada maka nanti kita tersebar di wilayah Sulawesi Selatan. Hampir sebagian besar kalau yang ada di kota ini sekolah-sekolah sudah terpenuhi gurunya, bahkan lebih. Ya, saya lihat di beberapa sekolah yang ada di dalam pinggiran kota bisa sampai ada 18 guru, padahal dia tidak ada kelas paralel. Ya, tidak ada kelas paralel, tidak bisa sampai 20-an, 18 guru, 15 tidak bisa. Nah, kecuali ada kelas 1 kelas paralel, kelas 1 untuk A, B, C, itu berarti dia bisa butuhkan guru sampai 5 satu kelas itu. Kemudian kelas 2 juga demikian. Tapi kalau kelas yang kayak 1 saja, baru gurunya sampai 15. Nah ini guru-guru ini yang biasa dari yang ditempatkan di Kokoda 1 tahun, nah mulai alasan orang tua sakit lah, orang tua sudah tua, padahal cek begini orang tuanya masih kuat. Tapi karena ya alasan keluarga, oke, kita sangat memaklumi karena kalau ya bapak di sana atau ya mama yang di sana, bapak di sini, nah itu bisa keluarga ini kasihan juga, bisa retak atau bagaimana sehingga darah. Ya itu rasa kemanusiaan itu kita setuju, walaupun kami sudah tahu juga bahwa nanti di sana kekurangan guru. Alasannya istri di sini, waduh bagaimana kita di sana sendiri, ya sebetulnya menjadi pegawai. Sebetulnya kita pegawai ini siap ditugaskan di mana saja.
Ya, akhirnya kita ambil kebijakan itu. Nah, nanti ke depan, insya Allah yang 177 kalau ada di wilayah Mekot dengan perjanjian, ya harus 10 tahun baru bisa pindah dari sana. Kalau tidak tidak tempat. Ya, Perlu menikah di sana. Iya, tidak perlu menikah di sana. Dan juga nanti yang mau diangkat menjadi pegawai negeri bersedia untuk di wilayah Imeko baru saya tanda tangan. Kalau itu saya tidak mau. Ya, karena nanti kita di Sulawesi Selatan ini di Papua Barat pendidikan kita termasuk kabupaten yang tertinggal. Pendidikan tertinggal itu di mana yang membuat kita tertinggal di mana? Nah, ini wilayah Imeko ini. Ya, wilayah Imeko yang menjadi ukuran. Karena itu hampir semua SD pertama dia tidak bisa baca. Ya, tidak bisa baca. Ya, sampai di sini di beberapa sekolah dikasih ada SMP juga, ada di beberapa sekolah dikasih kelas khusus dulu. Iya, dikasih kelas khusus harus 3 bulan dikasih gurunya kasih khusus untuk membaca saja, membaca sudah lancar baru masuk sekolah. Nah, kalau orang sudah tidak bisa membaca, bagaimana dia bisa mengenal dunia ini? Ya, repot juga. Nah, oleh karena itu ya ke depan kita siapkan dan juga yayasan juga kita akan dorong sehingga sama-sama kita punya tanggung jawab untuk mendidik anak-anak ini yang memiliki ilmu pengetahuan, tapi juga ilmu agamanya itu kuat untuk bisa menghadapi tantangan perkembangan zaman yang begitu cepat berubah. Kemudian yang kedua terkait dengan virus corona. Ya, ini minta maaf karena ada beberapa tempat yang selalu kalau kita sudah buat aturan untuk bukan dilarang untuk kita beribadah, tetapi dibatasi karena virus corona ini memang sudah menjadi pandemi karena dia sudah ke seluruh dunia. Ini orang sudah meninggal banyak, orang mati banyak dan macam-macam sehingga memang perlu harus dibatasi karena virus ini dia menular karena kita sama-sama. Ya, maka dianggap tempat yang biasa rame-rame atau itu pertama ya di tempat-tempat umum yang ada. Ya, kalau di Jakarta ada tempat apa namanya yang menyanyi atau apa itu, kemudian kalau di tempat-tempat ini adalah tempat-tempat ibadah. Nah, ini dibatasi karena kalau tidak dibatasi di situ pasar-pasar. Jadi kalau kita lihat di Jakarta begitu pasar-pasar dibuka, virusnya tambah banyak. Ya, pasar-pasar tradisional. Ya. Nah, ini yang salah kita dibatasi. Maka tugas kita sebagai umat muslim, nah kita ini harus dukung kebijakan pemerintah, kebijakan negara ini. Pemerintah bukan melarang untuk kita beribadah, tapi pemerintah dia sayang. Jangan sampai kita semua ini satu kampung ini habis hanya karena virus corona. Maka kita dibatasi dengan melaksanakan ibadah-ibadah di rumah. Ya, sholat 5 waktu. Kemarin tarawih juga yang memang kita semua merindukan sama-sama ada di masjid untuk kita bisa mendengarkan dakwah-dakwah dari ustadz-ustadz dan juga kita bisa dipimpin untuk sholat tarawih yang imam yang mampu membaca ayat dengan baik. Ya, terpaksa ya kita di rumah ya baca sepanggal dia bisa. Yang penting kita bisa sholat tarawih di rumah. Nah, ini semua tujuan pemerintah itu bagus. Tujuan pemerintah bagaimana untuk menjaga warga negaranya, warga masyarakatnya untuk tidak kena virus. Nah, itulah kita sebagai umat muslim terutama untuk kita harus mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah pusat ini. Ya, kemarin kita di Terminal Puak, kita betul-betul kita baku terkait dengan kita sholat Id. Ya. Sampai kita ada yang baku marah begitu saya mengambil keputusan untuk kita sholat di rumah masing-masing karena ini keputusan menteri. Ya, keputusan menteri agama untuk sholat semua dilaksanakan di rumah masing-masing. Ada panduannya. Ya, kita mengacu kepada peraturan menteri itu. Tapi karena kita punya tokoh-tokoh lain yang macam-macam, ada yang keluar. Tapi kita harus laksanakan. Ya, maka saya sampaikan kita ini harus yang utama untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam rangka bagaimana
situasi masyarakat itu harus selalu kondusif. Ya, tapi alhamdulillah ini semua karena dukungan dari Bapak Ibu seluruh warga masyarakat, Sulawesi Selatan. Ya, walaupun yang kita ini zona hijau, tapi ada orang juga bilang itu tidak menjamin bahwa tidak ada orang yang kena virus corona atau positif. Ya, karena katanya belum diperiksa. Padahal kita juga sudah melakukan rapid test. Karena kita punya rapid test ini hanya terbatas, jadi hanya beberapa orang yang kita bisa lakukan. Nah, itu semua negatif. Jadi ini semua negatif, dan kita masih ada di zona. Tadinya sudah zona kuning, nah sekarang sudah menjadi zona hijau lagi. Nah, maka kita termasuk dalam 102 daerah yang bisa melaksanakan new normal itu. Ya, kehidupan baru atau apa namanya. New normal itu apa ya, Pak? Ya, kehidupan baru yang kita harus lakukan dengan memakai masker. Nanti kita di sekolah atau di masjid, di gereja, di tempat-tempat kantor-kantor pemerintahan, swasta, itu kalau kita new normal ini kita laksanakan, dan kita sementara ini sudah dalam kajian. Di kita punya tim COVID, tim pakar, kita melakukan kajian-kajian. Nanti kalau di pendidikan modelnya seperti apa yang kita terapkan, di bidang di perusahaan itu seperti apa nanti yang kita terapkan. Dia punya aturan umumnya sudah ada dari kementerian sudah ada, dan kita sebentar lagi bahas. Dan masker ini nanti dia menjadi wajib. Kalau kemarin yang sekarang ini kita hanya masker ini sebagai kita nanti keluar baru kita menggunakan. Terus nanti kalau kita sudah tidak rasa nyaman kita bisa buka. Tapi kalau kita nanti masuk di new normal, nah ini menjadi wajib. Ya. Kita menjadi wajib di rumah, kita keluar, di kantor wajib kita gunakan. Kalau kita tidak pakai nanti ada petugas nanti akan tegur. Begitu pula nanti di sekolah-sekolah atau di masjid-masjid itu wajib menggunakan masker. Ya, saya lihat kemarin saya sholat sudah 2 kali di KJC, yang itu masyarakatnya luar biasa meludak karena kita semua sudah rindu mau sholat berjamaah. Memang di depan kita kelihatan sudah jaraknya. Dan kalau kita punya jamaah banyak, sampai di luar. Nah ini nanti tidak boleh, nanti dibatasi. Jadi masjid atau gereja kalau itu dia bisa menampung 200 orang, atau dia 200 tapi kita dikurangi 100. Ya, 100 yang bisa ada di situ, tidak bisa banyak-banyak. Nah, nanti dia dilakukan evaluasi. New normal begitu kita laksanakan, nanti kita evaluasi di masjid, di gereja. Nanti di semua tempat ibadah nanti disiapkan tempat cuci tangan, untuk center di termogan nanti disiapkan. Nah itu saya juga kalau kemudian kita di masjid kita mau sholat Jumat atau sholat 5 waktu, di tes ini semua ya baru 100 orang atau berapa orang, ini waktu sudah lewat. Waktu sudah lewat, orang kita masih sibuk dengan. Nah ini juga nanti harus kita pertimbangkan. Begitu pula nanti di gereja, ya, macam kalau di Maranatha itu jemaatnya, waduh. Nah kalau cuma kita termogan itu, kalau 1 orang saja di situ ya. Orang pendeta sudah selesai, ini orangnya masih. Nah ini juga, ini mungkin hal-hal di lokal yang memang perlu kita juga, kami juga sudah sampaikan di Bapak Gubernur juga, untuk beliau nanti bisa berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk bagaimana kira-kira solusinya. Baik kita yang ada di daerah-daerah yang ini normal, tempat-tempat ibadah dan manusia begitu banyak. Nah, jadi ini kita sudah memasuki new normal. Mudah-mudahan kita semua berdoa supaya Indonesia ini bisa cepat keluar dari virus ini. Kalau dia lama-lama juga nanti berbahaya bagi negara. Ya, karena kalau negara sudah tidak ada penerimaan, nanti bagaimana? Ya, tidak ada ekspor, tidak ada juga impor. Ya, negara tidak ada punya penerimaan, tidak ada uang yang negara terima, terus mau membiayai negara ini, mau membiayai kabupaten ini dari mana? Dalam negeri pun juga demikian. Pabrik, usaha-usaha semua orang tidak ada yang kerja, berarti tidak ada penerimaan bagi negara.
Ya maka negara tidak ada uang, tidak bisa pada kami bupati, bapak polisi, tentara, pegawai negeri, aparat kampung, guru semua tidak bisa, karena tidak ada uang yang negara terima. Nah maka sekarang dilakukan new normal ini mulai jalan. Ya, sudah ada beberapa kabupaten yang akan disiapkan dan nanti daerah-daerah yang besar-besar juga akan segera supaya pertumbuhan ekonomi dia mulai menggeliat lagi pada penerimaan, baru negara itu bisa jalan. Kalau tidak kita bahaya, nanti ada masalah baru lagi. Kalau dia bertahan terus, banyak pengangguran, banyak masalah sosial. Nah ini masalah ekonomi itu juga bisa menimbulkan masalah yang luar biasa nanti. Maka pemerintah, Bapak Jokowi, pemerintah pusat terus berupaya untuk bagaimana secara perlahan ini negara ini keluar dari COVID itu dengan new normal ini jalan. Dan ini semua dilakukan oleh negara-negara. Bukan cuma kita di Indonesia saja, tapi semua negara sudah lakukan. Ya, negara Amerika, ya orang bilang. Jadi juga sudah takut karena banyak orang sudah dia menganggur, banyak masalah dan segala macam. Ada baik ya tetap new normal ini tetap jalan, tapi juga kita jaga supaya jangan ada yang terjadi. Kemudian ya saya juga mengajak kepada kita semua warga masyarakat yang ada di Muswarin memasuki pilkada nanti besok dan sekarang tahapan sudah mulai jalan. Mari kita semua menjaga kita punya daerah wilayah ini. Pilkada ini pasti kita punya beda pilihan, saya kira itu hal yang wajar-wajar. Tapi jangan kita beda pilihan, kemudian kita mengorbankan persatuan, kesatuan. Nah ini tidak boleh. Nah, dan mudah-mudahan di 2020 juga demikian, harus yang baik-baik, kita saling menghormati, saling menghargai, dan tentu ukhuwah Islamnya itu kita harus jaga. Nah, sehingga kita sama-sama dan kita punya masyarakat yang ada di sini untuk kita bergandingan tangan untuk kita membangun Kabupaten Sulawesi yang kita cintai. Saya kira ini beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.